Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Iwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ba'da salat subuh yang berbahagia ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita, memberikan kehidupan kepada kita setelah tadi malam kita dimatikan olehnya. Maka salah satu sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajarkan ketika kita bangun tidur, kita diminta untuk senantiasa mengulang-ulang setiap harinya berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami, yang sebelumnya kami dimatikan, dan kepadanya kita atau kami akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kematian yang sudah merupakan kepastian, husnul khatimah adalah sebuah pilihan, dan kita berharap setiap berkurangnya hari kita mendekat kepada kematian dan gelar husnul khatimah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, kajian tematik kita adalah istiqamah agar husnul khatimah. Ya, sebuah pembahasan yang menarik, wabil khusus untuk para kaum muslimin berumur di atas 60 tahun. Pernah kita kaji apa? A'maru ummati ma baina sitin awis sab'in. Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Tapi sedikit yang melampaui umur ini. Bapak sekarang 75. Wah, berarti Masya Allah sudah banyak bonusnya. Bapak sekarang sudah banyak ubahnya. Masya Allah, itu sudah banyak. Waktu harus meninggalkan dunia kegelapan, beralih kepada dunia yang terang. Bapak yang dulu pernah melakukan sesuatu kemaksiatan, yuk wayahnya kita, waktunya kita untuk kembali kepada Allah. Kita termotivasi sekali dengan sabda Rasulullah. Makanya saya suka Bapak Ibu dengan orang-orang yang sudah tua, sudah sepuh, umurnya sudah lanjut, tapi sholatnya rajin, datang ke masjid, zikirnya panjang, qiraahnya tidak pernah tertinggal. Semoga mereka ini termasuk manusia yang pernah Rasulullah sifati. Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ista'malahu. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, ista'malahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakai hamba tadi. Kila, ada yang bertanya, kaifa ista'malahu?
"Wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah memakai hamba tadi?" Beliau menjawab, "Muwafaqatun amal salih qabla mautihi." Orang ini akan dipermudah untuk melakukan amal ibadah, amal salih sebelum kematian menjemput diri mereka. 20 tahun yang lalu ya, kita pernah ya safar 10 hari, tanda tangan 20 hari ya Pak. Ya, kita pernah ya harusnya tanda tangan tanggal 20, kita tanda tangan tanggal 10. Tidak apa-apa, itu semoga Allah jadikan kita untuk bisa mengambil ibrah dan pembelajaran atas apa yang telah terjadi. Maka kita butuh istiqomah. Pertanyaannya, apa sebenarnya istiqomah itu? Istiqomah itu berasal dari kata qoma yakumu, karena wazan istaf'ala menjadi istaqoma yastaqimu istiqomatan ya. Sesuatu yang berdiri tegak, atau bisa disebut dengan al-i'tidal. Makanya ada orang itu ketika sholat bangun dari rukuk namanya i'tidal. I'tidal itu kita membaca sami Allahu liman hamidah, minimal baca Allahumma rabbana walakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Boleh ditambah agak panjang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Boleh lebih panjang ditambah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umma syi'ta min syai'in ba'du. Tergantung imam kalau kita sebagai seorang makmum. Taib, istiqomah secara bahasa artinya al-i'tidal, lurus, tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Jadi disebut dengan istiqomah itu dia sedang berusaha untuk melazimi tegak di atas sesuatu. Itu istiqomah. Orangnya disebut mustaqim. Jadi kalau misalnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, itu berarti jalan yang kita tidak ingin belok ke belah kanan, tidak ingin belok kiri, tapi lurus. Karena kebenaran itu sesuatu yang nyata, dia jumlahnya sedikit, maka mudah untuk dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kegelapan, keburukan dengan zulumat. Bukan zulmun, tapi zulumat. Tapi ketika mengabarkan satu kebaikan, Allah menggunakan kalimat nurun, bukan anwar. Kenapa kalau keburukan kok menggunakan harusnya zulmun menjadi zulumat? Kebaikan hanya nurun bukan anwar, karena kebaikan itu jumlahnya satu, sementara keburukan itu banyak jumlahnya. Oleh karenanya kita itu kalau selesai sholat, selain doa tadi yang kita panjatkan, selesai doa sholat kita doa sendiri, itu kita berdoa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebaikan itu benar-benar kebaikan dan mudahkan kepada kami untuk mengikutinya, karena memang itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad, hidayah bayan itu semua orang bisa dengan kemampuan yang dia mampu. Tapi untuk hidayah taufik agar seseorang mengikuti apa yang kita ajak, ya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara istilah ya, istiqomah itu saya kutip dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam di halaman 510 ya. Beliau Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebut istiqomah adalah melakukan. Ya Pak, jadi kalau kita ingin istiqomah, ini jawabannya. Apa itu istiqomah ini? Melakukan seluruh ketaatan yang dia ketahui. Wah, berat ya Pak. Melakukan seluruh ketaatan diketahui, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, yakni dengan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kebenaran, manahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau keburukan ditinggalkan langsung, kalau kebenaran boleh dicicil dalam pelaksanaannya. Nah, orang yang istiqomah, dia akan melakukan seluruh ketaatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
dan dia berusaha untuk meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bapak, ibu dan kita semuanya sudah tua kok dekat kepada masjid, itu luar biasa. Dia insya Allah orang-orang yang nanti akan mendapatkan husnul khotimah. Orang yang bujang masih muda kok dekat ke masjid, mereka juga luar biasa. Karena secara kebiasaan umurnya masih lama, tapi kemudian dia sudah mendekat kepada masjid. Ini juga lebih baik di hadapan Allah. Ya, baik. Kemudian kita lihat ya kesimpulan dari perkataan ulama banyak di sini yang saya kutip. Pertama Ibnu Abbas, beliau mengatakan yang dimaksud istiqomah adalah berlaku lurus dalam melaksanakan hal-hal yang diwajibkan. Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang tidak pernah mensekutukan Allah dalam hidupnya, itu orang yang istiqomah. Tidak pernah terbetik sedikit pun niatan dia melakukan sifat tatoyur dalam hidupnya. Tatoyur itu apa Bapak Ibu? Meramalkan untung rugi dengan sesuatu. Biasanya kalau orang-orang terdahulu itu menggunakan kode suara burung. Ya, kalau burungnya sebelah kanan, oh berarti kita harus pergi kerjanya sebelah kiri. Kalau burungnya sebelah kiri, berarti kita harus ke arah kanan. Padahal dia mau ke metro, kok ke kanan malah jauh dari tol. Nah ini tatoyur namanya. Nah orang-orang yang istiqomah kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah terbetik dalam dirinya untuk melakukan tingkat kesyirikan meskipun itu sepele dan terkadang tidak pernah dianggap oleh manusia. Hati-hati Bapak Ibu ya, termasuk denging telinga kanan ya, kedutan tangan kanan. Oh ini saya mau telinga mata kanan kedutan, oh saya mau nangis bahagia gitu ya Bu ya. Kedutan sebelah kiri mau nangis sedih ya. Kedutan dua-duanya mau beli bakso nggak punya duit gitu ya. Jadi ini sebaiknya langsung ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena nanti didorong terus sampai kemudian kita meyakini itu sebuah kan bener pantes tadi saya kedutan makanya itu. Sebaiknya dikurangi ya. Apakah itu syirik Ustaz? Ya kita butuh kajian lagi. Tapi paling tidak ya seperti itu tidak pernah terbetik kata Abu Bakar Siddiq bagi orang-orang yang istiqomah. Taib, Iwani rahimakumullah ya. Apakah keistiqomahan itu? Boleh ditulis atau diingat dalam surat Quran surat Fusilat ya, ayat ke-30, surat ke-41 ayat ke-30. Saya coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu, Rabb kami adalah Allah. Jadi beriman dulu. Rabb kami adalah Allah. Pencipta kami adalah Allah. Yang mengatur hidup kami adalah Allah. Yang memberikan rizki kami adalah Allah. Yang menghidupkan kami adalah Allah. Yang mematikan dan seterusnya. Summastaqamu. Kemudian dia istiqomah di atas ucapan itu. Di atas keyakinan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, niscaya akan turun kepada mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dengan memberikan 3 kabar gembira. Alla takhafu, janganlah kamu takut. Wala tahzanu, janganlah kamu khawatir. Yang ketiga, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira bagi mereka dengan surga yang telah Allah janjikan atas mereka. Coba kita buka sedikit tafsir yang paling mudah, tafsir Ibnu Katsir lah yang masyhur, yang terkenal di kalangan kita. Kalimat Allah takhafu, jangan kalian takut. Kapan Pak?
malaikat ini mengatakan, yakni ketika seseorang akan dicabut ruhnya, ketika seseorang didatangi malaikat maut, dia dikatakan alla takhafu, tidak usah kamu takut, kuburmu itu akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Tidak usah takut ya. Walaupun kuburmu di depan Polsek Sukarami, tapi nanti di bawahnya Allah berikan yang terbaik. Makanya orang-orang yang baik itu Pak, meninggal wajahnya itu teduh, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tersenyum. Boleh nanti kita kaji ciri husnul khotimah itu salah satunya mengeluarkan keringat dari dahi. Wajahnya tenang, bercahaya, bersinar. Kenapa? Lalu dikeluarkan gembira. Ala tawafu, tidak usah takut ya, yuk. Ya. Kata malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wah, diberi, ayo keluar ya. Tidak apa-apa. Makanya mereka tersenyum, wajahnya tenang, kayak orang tidur. Kenapa? Tidak usah takut. Itu ucapan malaikat atas perintah Allah kepada orang-orang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Tidak usah takut. Wala tahzanu, jangan kau khawatir. Kapan ucapan diucapkan? Ketika seseorang telah diletakkan di atas kuburnya, di dalam kuburnya, dengan doa Bismillahi ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah, semoga si fulan ini, si fulanah ini berada di atas agama Rasulullah. Diberi kabar gembira, kamu tidak usah khawatir. Anak istrimu, keluargamu, semuanya Allah yang menjamin kok. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur urusan mereka. Sudah, kamu tenang ya, tidak usah khawatir. Tak cukup. Yang ketiga, wabsyuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, itu surgamu. Karena kamu istiqomah, nanti setelah kiamat terjadi kamu akan dimasukkan di dalamnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu berdoa, Pak, waj'alli mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku nanti itu aku berhenti dari berbuat keburukan. Kalau aku hidup, jadatan li min kulli khair. Kalau aku hidup, maka jadikan bertambahnya umur juga bertambahnya kebaikan. Kita umur boleh bertambah, tapi jatah hidup pasti berkurang. Gitu kan Bapak Ibu? Umur seorang 70, hari ini 63, berarti besok 63 atau 62 lebih sekian ratus hari. Berkurang terus. Orang boleh mengatakan panjang umurnya, dia bertambah umur, tapi sebenarnya berkurang jatah hidup. Salah seorang tabi'in yang mulia namanya Al-Hasan Al-Basri, beliau termasuk salah satu murid senior dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, innaka anta ayyam. Wahai manusia, kamu itu tidak ada sesuatu kecuali hanya kumpulan dari hari-hari saja. Falamma dhahabal yaum, ketika satu hari berpisah atau meninggalkan dirimu, ya, dhahaba ba'dukum, maka hilanglah, pergilah, pudarlah bagian dari dirimu. Jadi kalau kita ini ditarget umurnya oleh Allah dijatah 70 tahun, sekarang sudah 69, itu kan tinggal, kalau sepak bolanya tinggal nunjuk injury time-nya kan Pak. Kalau banyak pelanggaran, ada banyak penalti, ya 6 menit. Kalau mulus-mulus saja ya 2 menit. Karena mungkin nunggu pas ngambil bolanya segala macam. Itu saja. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu menunggu kematian, ya seharusnya berbekal. Dan sebaik bekal adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Maka berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini wasiat takwa disampaikan para khutbah, para khotib setiap hari Jumat agar kita mawas diri. Ya, baik. Sekarang bagaimana sih kiat kita agar istiqomah hingga husnul khotimah? Yang pertama, ikhlaskan Bapak Ibu
Hadirin rahimakumullah, ikhlaskan, belajarlah untuk ikhlas dalam beribadah. Ibadah yang ikhlas itu alat ukurnya sulit. Tidak ada itu kalau saya melakukan ini. Tapi beberapa ulama yang kami baca itu memberikan sebuah batasan. Siapakah orang yang ikhlas itu? Paling mudah adalah jika dipuji tidak menambah amal, jika dicela tidak mengurangi jumlah amal. Ini orang yang ikhlas. Dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Ini corong yang mukhlis. Nah, ini kita orang tahu bahwa kita orang ya terpandang dulu, kalau sekarang sudah enggak. Infaknya 10.000, dreng. Dibilang, Pak Haji 10.000, iyalah. Insya Allah besok 15.000 lah insya Allah. Wah gitu ya. Dipuji 10.000. Maksudnya 10 juta gitu ya Pak. Ya kan kita pakai nominal bahasa tukang kambing saja 10.000 maksudnya 10 juta. Taib, dibilang masa Pak Haji mobilnya bagus, rumahnya mewah cuma 10.000. Ya sudahlah, udah 10.000 banyak malah sudah besok lagi saya cuma 5.000. Kan berkurang, berarti orang ini belum lillah. Orang ikhlas itu Pak, dipuji ya tetap segitu, dicela segitu. Kalaupun bertambah, memang kemampuan dia mampu bertambah atas izin Allah. Kalau berkurang, memang keadaan dia yang mengharuskan untuk mengurangi jumlah amalnya. Itu orang ikhlas. Orang yang ikhlas itu Pak, mudah hidupnya, tidak pernah merasa sakit hati. Dipuji alhamdulillah, semua atas pertolongan Allah. Dicela enggak apa-apa Pak, karena maaf saya itu yang dimampui oleh diri saya. Selesai. Karena tidak ada tendensi apapun meminta pujian dari siapapun atas kebaikan yang dia lakukan. Sudah, pokoknya alatul saja, pokoknya running well saja, pokoknya saya mampunya kayak gitu. Saya mampunya setiap hari tahajudnya hanya 5 rakaat, selesai. Tahajudnya 4, witirnya 1. Tidak apa-apa Pak. Tapi rutin. Daripada 11 rakaat tapi setahun sekali. Ya nggak apa-apa juga sih, daripada nggak sama sekali ya Pak. Nggak apa-apa toh Ustaz kan kita, ya nggak apa-apa. Tapi kan Rasulullah pernah bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaklah kalian belajar melazimi salat malam. Kalau kalimat qiyamul lail itu berarti dari ba'da isya sampai subuh. Kalau kalimatnya tahajud itu berarti ba'da isya sempat tidur kemudian terbangun, maka kalimatnya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dalam surat Al-Isra. Jadi kata Rasul, hendaklah kalian melazimi salat malam. Fa innahu da'bu solihina qablakum, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Orang soleh itu Pak, semoga Bapak Ibu dan saya termasuk yang dipilih oleh Allah, termasuk orang yang soleh, itu melazimi salat malam Bapak. Orang ngomong saya soleh Ustaz, tapi bangunnya pas as-sholatu khairum minan naum. Junub lagi, listriknya mati lagi, wis gak jadi ke masjid. Rahimakumullah. Disinilah kemudian ikhlas dalam beramal membutuhkan proses waktu yang lama sekali. Dia harus dilatih. Ya, ma'alastu syai'an asyadda min niyati. Saya pernah membaca kutipan perkataan dalam kitab Tazkiratus Sami. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku lakukan kecuali meluruskan niatku. Disebutkan di situ sampai 23 tahun dalam amal saleh yang dia lakukan baru merasa dirinya karena Allah. Kita baru 23 bulan, itu saja banyak izinnya. Kalaupun datang terlambat di belakang sambil ngantuk, Ustaz tapi kan ngantuk berpahala Ustaz. Iya, pahalanya 2. Pahala menghadiri majlis taklim, yang kedua pahala nahan kantuk, tambah 1 ada istighfar. Kalau istighfar, astagfirullah, astagfirullah ya, karena ngantuk kan.
Alhamdulillah Ustaz saya ngantukan, ya jangan ngantuk terus gitu ya. Tapi dikurangi. Sesekali boleh, tapi jangan sering. Yang kedua sekarang, bagaimana kiat istiqomah atau istiqomah ke istiqomah? Wah ini Pak Alhamdulillah saya senang di masjid ini setiap hari ada, yakni senantiasa tholabul ilmi, mengupgrade ilmu, meningkatkan ilmu. Terutama untuk ibu-ibu itu sebaiknya punya ilmu, calon ibu punya ilmu, karena madrasatul ula lil aulad. Ibu itu tempat belajar pertama bagi anak-anak. Jangan sampai, saya sering ngomong kepada kaum muslimin, jangan sampai anak kita itu hafal Al-Fatihah, satu-satunya surat dari Al-Quran yang dibaca minimal 17 kali dalam satu hari, anak kita hafal dari orang lain, bapak ibu, rugi. Ditarget umur 3 tahun harus hafal Al-Fatihah. Berarti apa? Sering diperdengarkan. Ayo nak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diperdengarkan terus. Sehingga terekam di otak bawah sadar dia, dan ketika sesuatu yang memacu, dia akan hafal dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sibuk kerja dari pagi, sore, libur hanya 1 hari, pas kaya mau menikmati besoknya mati. Enaknya apa kayak gitu? Pas miskin irit nggak pernah makan daging. Pas sudah kaya ingin makan daging, kolesterol. Apa coba enaknya? Pas miskin nggak boleh beli AC, hemat. Giliran sudah kaya beli AC, jangan kena angin. Mau ngapa coba kipasan? Terus untuk apa hartanya? Ada teman kami itu yang nggak makan nasi, Pak. Kenapa? Saya diet tuh, saya takut gendut. Afan Pak kalau ada yang ada. Tak bilang, memang antum yakin toh kalau dengan kurus hidupnya panjang? Ya nggak juga Ustadznya, ngapain? Nikmati hidup. Karyawan 10, 11, 12 makannya tewul. Masih muda umurnya, baru mungkin 41-an, 42. Sudah, dinikmati saja. Ya juga Ustaz, iya sekarang dia tobat dalam tanda kutip, makan nasi Pak sekarang. Nah kita ini pingin diet biar sehat, emang yakin dengan itu kemudian kita umurnya panjang? Ya enggak Ustaz, ya sudah, hidup dinikmati. Kerja jungkir balik, makannya hanya pakai ya makanan yang sederhana saja karena takut miskin. Jadi itu Pak, kerja ngoyo, Pak Senin sampai Jumat sampai malam, pulang jam 11, berangkat anak belum bangun, pulang sudah tidur, hari Sabtu Minggu mau liburan, Jumat malamnya mati. Nah, terus untuk apa kerjanya? Coba dinikmati saja, bukan berarti saya mengatakan boros ya Pak, enggak. Maksud saya hidup itu dinamis lah. Ada saat kita bekerja, maka ada waktu kita meluangkan untuk ibadah. Jadi kerja itu jadikan waktu untuk menunggu sholat. Jangan kerja menjadikan kita meninggalkan ibadah sholat. Memang kita ini digaji berapa kok berani meninggalkan ibadah sholat? Kita kalau dipanggil sama atasan kita, Assalamualaikum, kesini ya. Ya dan. Iya Pak. Dipanggil hayya ala sholat, nanti tanggung sebentar lagi. Memang komandan kita, kadis kita lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kan kayak gitu kan Pak. Ya, pas sakit baru astagfirullahaladzim, ya Allah dosa saya apa ya Allah. Kalau saya dengar banyak Pak, banyak. Cuman nggak merasa. Pas sakit aduh ya Allah, ampun Gusti, maaf ya Allah, ampun ya Allah. Nah, tapi kalau sehat suruh sholat zuhur jam 1:30, baru 1:30 bro, nantilah jam 3 kurang 10. Malaikat belum ganti sip kok. Ya Allah. Tetap sah secara fikih Pak, sholat zuhur jam 3 kurang 10. Tapi kan secara afdoliyah dia berkurang. Tetap sah secara fikih, meskipun dia menyengaja mengakhirkan. Hanya nanti masuk bab apakah dia termasuk nifak. Nah ini kita perlu kaji secara fikih. Ya, coba ilmunya kita tambah, ibu-ibu ya yang calon ibu belajar. Karena mereka itu Pak akan mewarisi kecerdasan kepada anak kita.
Kalau ibu-ibunya calon ibu sibuk joget-joget di depan HP, mau jadi apa Pak anak cucu kita? Apa itu Pak? Pak yang ngomong loh Pak, bukan saya. Ini kan soal live ini. Joget-joget. Kayak gitu doanya, jadikan kami keturunan anak yang soleh dan soleh Ustaz. Ya Allah. Ya iya sih, tapi diimbangi. Karena kan dalam kaidahnya Pak, faqidu syai' la yu'tih. Sesuatu yang tidak punya maka dia tidak mampu memberi. Wong enggak punya nilai ketakwaan kok ingin mewariskan ketakwaan, ini kan hayhata. Oh enggak punya duit kok ngomong mau ngasih duit. Oh enggak punya minum kok mau ngasih minum. Faqidu syai' la yu'tih. Sesuatu yang tidak punya maka dia tidak bisa memberi. Kita mau jadi memiliki anak soleh yang dan soleha, tapi kita tidak punya karakter takwa itu. Bagaimana mewariskan? Ya kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yuk Pak, mari sama-sama. Dunia anak kita harus kuliah S1, S2, S3 seterusnya, tapi juga ilmu agama kita, anak kita ya minimal kalau nanti kita meninggal, anak kita bisa memandikan. Anak kita bisa mengkafani, PD menjadi imam sholat jenazah. Jangan sampai gelarnya S2, magister, pas sholat mayit ada rukuknya. Ini kan ngawur. Karena bapak saya banyak dosanya Ustadz, makanya ada rukuknya. Untuk nggak sujud dia. Karena kalau sujud kurang, nggak bisa bangun lagi kan Pak, takbirnya 4 kali. Apa coba bangganya kita? Foto wisuda anak kita S1, S3, tapi kita mati udur-uduran. Udur-uduran itu bahasa Indonesia apa Pak? Berdebat. Untuk menyolatkan bapaknya. Kamu aja lah. Pak Kiai aja lah kamu. Ya Allah Pak. Hanya mengatakan Allah maghfirlah wa ta'ala maghfirlah warahmah. Tidak mampu, tidak mau. Tidak pede. Apalagi mengatakan dengan niat seperti ini. Ya, bagaimana dia sendiri tidak paham? Apa coba kita harus seperti itu Pak yang dibanggakan? Saya ulangi, apa yang dibanggakan dengan foto wisuda anak kita itu? Kalau pas kita meninggal mereka hanya ribut memperebutkan warisan, tidak ada yang ribut untuk menyolatkan kita menjadi imamnya. Apa coba? Apa yang dibanggakan? Ya dunia silakan dicari, silakan bekerja, silakan berusaha. Tapi ingat, kalau bapak laki-laki hanya 3 helai kain kafan. Kalau ibu hanya 5 helai kain kafan. Cuma itu. Pajero terbaru, seri terbaik, termahal, itu tidak ikut dikuburkan Bapak Ibu sekalian. Rumah yang baru harganya dengan 9 atau 10 digit tidak bisa dihancurkan untuk kita bawa, tidak ada. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ilaih ayat. Lihatlah apa yang telah engkau persiapkan untuk hari besok. Maksudnya hari kiamat. Atau tafsir yang lain maksudnya adalah kematian. Kalimatnya itu God. God itu besok Pak. Itu menunjukkan begitu dekatnya seseorang dengan kematian. Kalau dia di pagi hari, belum tentu dia sampai sore. Kalau dia di sore, belum tentu dia sampai pagi. Makanya dari risalah ada anjuran dari Rasulullah untuk memperbanyak doa sayyidul istighfar ba'da subuh dan ba'da asar. Karena kata Rasul dalam hadis dalam Al-Bukhari, siapa yang melazimi ini, dia ketika meninggal di siang hari akan masuk surga. Membaca sore hari, malam hari meninggal akan masuk surga. Doa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca itu. Nanti siang kalau kita meninggal dunia, insyaallah semoga kita husnul khotimah. Itu orang kalau tidak mau thalabul ilmi, tidak tahu Pak ilmu ini, makanya kita perlu belajar ilmu. Ya. Baik, yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu. Kalau laki-laki sangat dianjurkan dengan cara berjamaah. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 102.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ditakkid lagi Pak, ditegasin lagi, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, jangan pernah sekali-kali mencoba kamu meninggal, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali pastikan engkau dalam keadaan sedang berserah diri menjadi seorang muslim. Allah sayang banget Pak. Ayat ini menjadi khutbah hajah, menjadi permulaan khutbah Rasulullah SAW dalam setiap khutbahnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini, jagalah keislaman, kesehatan yang telah Allah berikan pada kalian. La tamutu alaih, niscaya engkau akan meninggal dalam keadaan menjaga kebaikan tadi. Man asya ala syai'in mata ala, itu nanti dia akan dimatikan. Ada ya Pak, orang sukanya ngadu ayam saja, meninggalnya di gelanggang adu ayam. Banyak. Pokoknya waktunya full untuk sepak bola, nonton bola terus sampai lupa sholat. Meninggalnya yuk pas tawuran gara-gara timnya kalah. Ada. Orang hobinya judi, main kartu atau yang lainnya. Meninggal karena dehidrasi, lupa makan minum selama 3 hari. Pernah? Tapi tidak sedikit orang karena dia dekat kepada Allah meninggal sedang beribadah, sedang sujud. Muazin karena dia mengumandangkan 5 waktu dalam 1 hari, dia meninggal ketika sedang azan. Padahal mengatakan al-muadzin atwalu unuqan yaumal qiyamah. Muazin itu kata Rasul, hadis At-Tirmizi, pada hari kiamat nanti orang yang paling panjang lehernya. Wah, serem ya. Kayak sowang gitu ya, angsa. Saya baca secara hadisnya dalam Tuhfatul Ahfad disebutkan maksudnya adalah orang yang paling mengharapkan ampunan dari Allah kemudian dia diampuni. Hanya muadzin itu suaranya semakin panjang semakin baik. Bersyukurlah Bapak kalau Allah pilih Bapak 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang lalu selalu azan minimal sehari 1 kali. Betul itu. Ini luar biasa. Kalau boleh ngomong dalam tanda kutip, ini profesi mulia ini. Luar biasa. Harusnya tasabuk kita. Harusnya kita bersegera berlomba-lomba dalam hal itu. Nah, penjaga sholat waktu seperti itu Bapak. Kalau Bapak Ibu membiasakan diri menjaga sholat 5 waktu, apalagi tepat waktu, yang laki-laki mungkin berjamaah. Oh itu Masya Allah, orang ini berarti sedang dalam tanda kutip memesan Pak husnul khotimah dalam hidup mereka. Minimal ketika dia sedang melangkah, 1 langkah akan diangkat derajat, langkah berikutnya akan dihapus dosa. Kalau dia mobil berarti ya setiap guliran atau ya putaran roda mobil itu dan Allah Maha Kuasa untuk menghitungnya. Luar biasa. Ditambah lagi mungkin ada minyak yang harus dia keluarkan. Masya Allah itu. Maka semakin jauh semakin baik. Tapi nggak usah muter-muter juga. Ya di blok B nggak usah ke blok D dulu kemana-mana ya. Ke lapangan tembak, ke golf baru sini ya udah selesai. Udah punut di sini sholat subuhnya. Ya normal saja. Yang jauh ya itulah keutamaan dari Allah. Yang dekat tidak apa-apa. Selama dia rutin, insya Allah pahalanya sama. Ya. Yang kedua paling tidak terhindar dari sifat nifak. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya sahabat yang satu betisnya itu kebaikannya mengalahkan, beratnya mengalahkan apa Pak? Ya Gunung Uhud. Itu belum mengatakan tidak ada di kalangan kami para sahabat yang menyelisih salat berjamaah kecuali fahuwa munafik ma'lumun nifaq, kecuali dia orang munafik dan jelas nifakannya, kemunafikannya. Meskipun kalau secara fikih hukumnya ada 3 ya Pak, tapi itu kataan beliau.
sholat berjamaah. Ya kalau bisa dilakukan berjamaah. Yang keempat, ini juga agak susah, tapi kalau ditolong oleh Allah mudah. Yakni menjaga hati dan lisan dari perbuatan yang diharamkan. Ingat, sekarang lidah kita bisa selamat dari jerat hukum manusia. Saat ini kedipan mata kita itu bisa membebaskan diri kita. Tapi nanti ketika telah meninggal dunia, Allah menyebutkan dalam surat Yasin Pak ya, yang mungkin dibaca oleh kita setiap malam Jumat, pada hari ketika mereka bersaksi, yauma yushhadu ya, apa itu Pak? Hari ketika mereka bersaksi ya, tangan dan seterusnya ya, itu akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya kalau dikaji secara fikih, kenapa sih kok akan meninggal itu dibacakan surat Yasin gak Al-Baqarah yang panjang gitu Pak ya, ada orang yang iseng-iseng itu. Kenapa surat Yasin gak Al-Baqarah? Ya, saya baca dalam kitab Al-Fiqh Sunnah, Fiqhul Islam wa Adilatuhu, sebutkan karena dalam surat Yasin itu banyak mengingatkan tentang akhirat, termasuk tadi hari ketika seluruh tubuh kita menjadi saksi. Makanya orang mau meninggal itu dianjurkan untuk dibacakan surat Yasin. Ya, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin ya kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Terus syarah yang berikutnya, mautakum ini termasuk ketika telah meninggal juga boleh. Itu ikhtilaf ulama lah. Tapi kok kenapa surat Yasin? Karena tadi ada riwayat. Hanya sebagian ulama mengatakan lemah, sebagian ulama mengatakan hasan hadis itu. Karena di dalamnya itu mengingatkan tentang kehidupan setelah kematian. Kematian itu keniscayaan, Pak. Tapi husnul khotimah itu pilihan. Kadang kita takut dengan sesuatu yang telah pasti, tapi tidak pernah khawatir dengan sesuatu yang belum pernah ditetapkan. Takut protek banget. Ya. Pada aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyannadah. Dimanapun kamu berada, kamu pasti kalau waktunya mati akan mati, meskipun engkau berada di burujin musyannadah, di tembok-tembok, benteng-benteng yang kokoh, yang tinggi, yang menjulang, waktunya mati pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, makanya ya, jangan sampai kita mengatakan masker ini pelindung kematian ya Pak. Untung pakai masker makanya nggak mati ya, jangan. Ini sebagai bentuk saddu zari'ah namanya, pencegah keburukan, karena itu prokes yang harus kita jalankan. Silahkan. Itu sebagai bentuk menjalankan sunnah kauniyah dan boleh secara fikih. Tapi jangan katakan gara-gara saya pakai masker saya nggak jadi mati. Wah, ini perlu dikaji dan diingatkan. Allah mengatakan walau kuntum fi burujim musyannadah, apalagi cuma ya masker yang harganya berapa ribu ini. Kecil bagi Allah. Tapi ini sebagai bentuk ya kita ikhtiar maksimal, selebihnya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita bentuk tawakal setelah berazam dengan sesuatu yang kita yakini keabsahannya. Bapak Ibu sekalian, menjaga hati dan lisan dari perbuatan yang haram ini mutlak. Karena siapapun yang harus membiasakan diri melakukan sebuah kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan itu di saat proses kematian mereka. Bapak Ibu pernah nggak melihat? Kalau saya pernah menyaksikan di salah satu rumah sakit di Bandar Lampung, ada seorang ibu dari daerah A, kalau dari sini sekitar 2 jam dari Bandar Lampung. Ya pokoknya itulah. Ya, saya nggak ngomong ya Pak. Pokoknya itu. Jadi ibu ini akan meninggal. Qadarullah berbarengan dengan istri saya dirawat di rumah sakit itu. Saya nggak tahu kok dia tahu saya Ustadz. Jadi saya dipanggil, Pak Ustadz, tolong talkinin ibu saya Pak Ustadz. Loh kok ngerti saya Ustadz? Nggak taunya mungkin ada orang lihat gitu ya. Yaudah saya datang ke kamar sebelahnya karena kamar istri saya di depan. Ibunya ini sudah umur. Akhirnya saya mendekat Pak, karena kan salah satu kaifiat atau cara talqin itu kan didengarkan hidung Pak ya, ke telinga Pak ya.
Bu, ucapkan la ilaha illallah. Ya, kita menjauh 3 sampai 4 menit. Biar dia mencerna. Karena loadingnya sudah berat ini, Pak. Jadi kalau laptop ini Pentium 2 tapi RAM-nya kecil. Jadi lama dia muter gitu. Buat kopi dulu baru dia terbuka. Deket lagi. La ilaha. Jadi seperti itu talqin, bukan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya enggak apa-apa kalau masih sehat. Tapi kalau ini kan sudah seperti ini, jangan berat. Saya membisikkan itu, Bu, Bapak sekalian. Kira-kira apa yang diucapkan? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal wakil. Jadi tidak mengikuti apa yang saya bisikkan, yang saya talqin, tapi hewan-hewan yang berkaki 4 dan itu haram keluar semua dari mulut ibu ini. Padahal sebelumnya tidak bisa berbicara. Saya langsung astagfirullah. Saya tanya kepada ibu, sholat enggak, Mas? Sholat, tapi muslim Ustaz. Muslim Pak Ustaz. Ya. Sampai kemudian coba anaknya sekarang sholat hajat. Sholat hajat itu apa, Pak Ustaz? Wudu, sholat 2 rakaat, niatnya ya pakai dalam hati saya niat sholat hajat ya karena Allah. Yaudah, dia suruh ke masjid. Kemudian terus apa Ustaz? Doakan agar ibu ini dipermudah. Ya, karena ibunya enggak, maaf, ya semoga enggak terjadi dan semoga Allah merahmati beliau, Pak, ya. Karena kan kita enggak pernah tahu akhirnya. Karena setelah itu anaknya suruh saya terus membimbingnya dan kemudian dia meninggal dalam keadaan maaf matanya itu melolak, Pak, ya. Melotot. Jadi ketika belum ditalkin itu nggak ngomong apa, cuma gitu ya, lidahnya nyulur. Kemudian kita talkin malah hewan yang kaki 4 itu, dan itu hewan yang haram dimakan, itu keluar dari mulutnya. Saya tanya, ya karena itu tiap ketika berhidup sering ngomong itu, sering ngumpat anak cucunya. Hanya hati-hati Bapak Ibu dan saya, jangan sering ngomong yang kotor. Apalagi sering, karena itu menjadi tabiat, naudzubillah. Jadi jangan disepelekan itu. Kita sering gunjing orang lain, oh nanti akan diperlihatkan itu ketika proses kematian. Sering memburukkan orang lain, sulit Pak kalau ditalkin. Meskipun memang secara fikih orang itu disebut mengikuti talqin kita tidak mesti ditalafutkan, kadang hanya dalam hati, tidak apa-apa, cukup itu. Ini pendapat yang saya pilih. Tapi kalau memang kita bisa mendengar dia mengucapkan, kita lebih tenang. Makanya kalau sudah calon jenazah ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak ngobrol lagi, biarkan. Jangan malah, Pak itu nanti ruko yang blok C untuk saya Pak ya, ngomong iya untuk kamu, malah kalimatnya ruko di blok C. Yang tanah samping ITERA Pak, iya buat kamu juga, asik. Matinya itu. Kalau sudah ngomong la ilaha illallah mengucapkan, ya. Makanya coba Bapak Ibu coba. La ilaha illallah itu lafaz kalau kita mengucap tanpa mingkem. Mingkem itu untuk mulut. La ilaha illallah, coba Pak. Bibirnya hampir tidak bergerak. Coba dicoba. Bukan asyhadu alla ilaha, bukan kan Pak? Kalau itu kan berat. Tapi kalau la ilaha illallah, itulah kenapa hikmahnya Rasulullah mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah, agar dipermudah. Karena memang Rasulullah sudah berpesan yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru. Permudah, jangan dipersulit. Dekatkan kabar gembira, jangan buat mereka ketakutan, ya, khawatir. Ya. Jadi barakallahu fikum, semoga 5 atau 4 poin tadi bisa kita. Oh, maaf yang terakhir, maaf yang kelima Pak, berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan. Dan salah satu doa, saya pernah sampaikan doa ini di khotib masjid sini beberapa bulan lalu pas saya khotib di sini. Doa dari riwayat Al Hasan Al Basri, murid dari seperti senad dari Ali bin Abi Thalib dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Doanya adalah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna, ya Allah engkau adalah Rabb kami. Farzuqnal istiqamah, anugerahkan, rizkikan kepada kami sifat istiqomah. Bapak Ibu hadirin baik yang hadir tempat maupun yang live,
catat doa ini, hafal doa ini. Allahumma anta rabbuna, ya Allah engkau ada Rabb kami, farzuqnal istiqomah, rizkikan kepada kami sifat istiqomah. Semoga dengan 4 amalan di atas ditambah 5 ini, berdoa kepada Allah, kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun atas segala khilaf dan salah kita, dan kita berharap ada 1 kali saja dari sujud kita diterima oleh Allah minimal. Sehingga dengan itu Allah punya cara untuk merahmati seseorang. Mungkin dari sujud kita, mungkin dari sedekah tadi, mungkin dari sedekah nanti, atau yang lainnya. Semoga Allah menerimanya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dan akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.